lebarnya vaginanya perempuan. Jadi semakin lebar bibirnya perempuan, maka akan semakin lebar farjinya perempuan gitu. Itu bisa dilihat dari situ. Ini adalah ukuran. Tetapi di sini sebaliknya, waidha kana sogiron, karena farjuha sogiron, doikon. Jadi kalau misalkannya mulutnya juga kecil, mungil, nah ini juga bisa dipastikan farjinya juga kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan mereaction satu keterangan. Ini sebenarnya memang rahasia wanita ya. Jadi relevan sekali, yang bicara memang dia wanita. Dan kemanfaatan pembicaraan dia itu spesifik memang untuk laki-laki. Makanya saya merasa perlu ini kita angkat, kita reaction, dan kita perjelas kepada teman-teman sekalian. Jadi ini suara wanita, suara perempuan yang menjelaskan tentang posisi dia, dan itu penting buat kita, buat laki-laki gitu ya. Kita simak. Asik ini, asik. Kita simak ya, coba. Kita simak aja dulu. Lebarnya vaginanya perempuan. Jadi semakin lebar bibirnya perempuan, maka akan semakin lebar farjinya perempuan gitu. Itu bisa dilihat dari situ. Ini adalah ukuran. Tetapi di sini sebaliknya, waidha kana sogiron, karena farjuha sogiron, doikon. Jadi kalau misalkannya mulutnya juga kecil, mungil, nah ini juga bisa dipastikan farjinya juga kecil. Nah, gitu ya. Jadi ini bisa dititeni gitu dari luarnya seperti ini. Apabila kedua bibir perempuan itu tebal, maka kedua bibir atau kedua bibir samping kanan kiri pada farjinya itu bisa tebal gitu kan. Dan apabila kedua bibirnya di atas, di bibir sini di muka gitu kan tipis, nah maka sudah dipastikan kedua bibir pada farjinya ini, pada vaginanya juga tipis, maka farjinya juga akan kecil gitu kan. Dan kalau ada bibir perempuan itu merah banget, dari asal lahirnya udah merah banget gitu kan, tanpa menggunakan lipstik udah sangat merah gitu kan, nah ini maka sudah bisa dipastikan farjinya itu jafan, bisa dipastikan farjinya itu kering dan tidak basah. Nah berarti kepada laki-laki yang sudah suami yang sudah terlanjur punya istrinya jaffa farjinya, maka harus ekstra penuh effort, penuh struggle gitu kan, untuk merangsang perempuannya itu biar tergairahkan, terangsang sehingga keluar cairan basah, cairan pelumas pada farjinya itu. Jadi harus penuh effort gitu, itu betul penuh struggle, penuh perjuangan gitu untuk menjadikannya basah. Karena kalau misalkannya nggak begitu, pas di duhulnya sakit gitu kan. Kalau hidungnya pesek, maka itu sedikit keinginannya untuk melakukan jima gitu. Wah, berarti suaminya harus sabar, harus ngasih makanan-makanan yang bisa membangkitkan rasa keinginan perempuannya itu, dan harus pinter-pinter dirayu. Apalagi kalau misalkannya yang perempuan yang kayak gitu tuh, janganlah kok malah ditinggal ngewayuh misalkannya, jangan. Nah itu butuh perjuangan laki-laki. Karena begini, kalau perempuan itu sudah pengen dan sudah lengket dengan laki-laki, susah untuk lepas ya. Nah ternyata di sini, kalau perempuan yang udah dari sononya kayak gitu, pantatnya gitu, bagus bentuknya gitu kan, nah dia ini senang diajak melakukan jima. Luar biasa, vulgar ya, vulgar. Tapi ya itu kebenarannya saya sendiri nggak bisa jamin. Yang paling bisa merasakan para kaum wanita. Tapi gimana ya, itu kan sebatas literatur dari sebuah penelitian atau bagaimana begitu, yang akurasi penelitiannya seberapa tepat begitu, kita juga tidak pernah tahu. Jadi ya ini sebatas untuk tambahan informasi saja
berguna nggak berguna, yang penting kita tahu gitu aja dah ya. Jadi mudah-mudahan kita ikuti keseruan-keseruan konten berikutnya yang ringan-ringan, lucu-lucu, dan menggelitik yang jelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.